Times by IDN Times dengan aku Larasati Putri. Seperti biasa ya, selama 30 menit ke depan kita bakal bahas berita-berita ter-up to date tentunya seputar entertain, lifestyle, food, travel, dan masih banyak lagi berita unik dan menarik. Dan tentunya berita-berita yang kita share itu dari artikel yang ada di kanal-kanal IDN Times ya Sobat Milenial. Seperti biasa, untuk berita pertama kita bahas yang jadi trending topik atau perbincangan hangat selama sepekan ini. Apa ya? Langsung aja kita kasih clue nih. Jadi ada seorang konten kreator sama gamer atau youtuber juga gitu. Mereka baru aja mengumumkan hubungan asmara mereka nih. Dan belakangan ini lagi viral banget di media sosial. Bahkan video yang diproduksi itu jadi trending di YouTube Indonesia loh Sobat Milenial. Oke, langsung aja ya aku sebut kali ya. Pasti kalian gak asing sama tiktokers perempuan nih, cantik, yang kalau bikin konten tuh suka out of the box dan pasti ada kata-kata mari kita coba gitu. Oke, bener banget, Siska Cole. Jadi Sobat Milenial, belakangan ini Siska Cole ini lagi jadi trending topik, tapi dia nggak sendiri nih jadi trendingnya. Karena ada satu lagi yang merupakan pasangan barunya Siska Cole nih, Jess No Limit, gamer aka YouTuber. Dan so sweet banget. Jadi mereka itu mengumumkan hubungan asmara mereka melalui YouTube-nya Jess No Limit Sobat Milenial. Berbagi keuuan bersama gitu ya. Penasaran gimana fakta-faktanya? Yuk langsung aja kita simak di video berikut ini. Halo Ayang. Halo. Apakah Ayang sudah siap pergi ke Ancol? Siap dong. Oke, mari kita pergi. Mari kita pergi. Fakta pertama, Jess No Limit dan Siska Cole akhirnya resmi pacaran nih Sobat Milenial. Kabar bahagia tersebut diumumkan langsung oleh Jess dan Siska melalui media sosial mereka masing-masing. Go public nih sis. Bahkan mereka udah punya panggilan mesra satu sama lain loh. Panggilannya Ayang. Banget ya Sobat Milenial. Kabarnya kedekatan dua sejoli ini udah berlangsung dari setahun lalu. Kedekatan Jess dan Siska bermula saat Jess No Limit dan Siska Cole sering kolaborasi buat konten YouTube mereka. Fakta selanjutnya, pasangan YouTuber dan TikToker ini sering buat konten main game bareng loh, sampai kuliner. Seru banget nih. Adik Jess, si Jessica Jen bahkan juga beberapa kali ngeledekin kakaknya sama Siska Cole loh. Cie-cie. Menariknya, Jess dan Siska juga seiman. Restu makin lancar nih. Selain konten bareng, ternyata Siska sering banget loh bikin makanan dan minuman terus dikirim ke rumah Jess deh. Sweet banget ya Siska. Unggah kemesraan pertama kali, video berjudul Bucin sama Siska Cole langsung trending di YouTube Indonesia loh Sobat Milenial. Aduh, yang lagi kasmaran, dunia berasa milik Jess No Limit dan Siska Cole aja nih. Langgeng dan bahagia terus ya kalian berdua. Next nih Sobat Milenial, berita yang gak kalah hangat nih. Setelah ramai dengan Vicky Prasetyo sang gladiator yang sempat tanding tinju di Holy Wings, akhirnya Holy Wings Sport Show kembali menggelar acara pertandingan tinju antar para seleb tanah air nih. Nah, dan sekarang line up yang dibawa itu semakin banyak juga mencengangkan gitu ya. Bahkan para seleb yang masuk ke daftar pemain nih nggak tanggung-tanggung gitu. Mereka ada yang sampai latihan tinju gitu. Bahkan di sela-sela persiapan pernikahannya loh Sobat Milenial. Penasaran siapa aja yang bakal adu tinju di Juni mendatang? Yuk kita simak dalam video ini. Check this out. Para seleb yang masuk dalam daftar pemain ini pun mempersiapkan dirinya dengan matang hingga berlatih dengan petinju profesional. Pertama, ada Vicky Prasetyo. Wow, sang gladiator ini comeback lagi. Tapi kali ini Vicky menantang pengacara kondang yakni Farhad Abbas. Kedua, Aldi Taher. Aldi Taher ini pernah ya jadi lawan Vicky dan bikin penonton ketawa karena aksinya saat kabur dari ring di tengah permainan.
Wah, kenapa nih Aldi Taher kabur? Ada-ada aja ya Sobat Milenial. Tapi di Juni mendatang nanti sih Aldi belum ada konfirmasi ya terkait akan comeback lagi di ring atau enggaknya. Well, let's see. Ketiga, nah seleb ini tuh sosok idola kaum hawa juga mami-mami ya. Bikin netizen terkejut nih. Ya, El Rumi akan bertanding melawan selebgram Winston Reynaldi pada Juni mendatang loh Sobat Milenial. Dan sebagai informasi sebelumnya si Winston ini pernah menang lawan Eric Olim. Tapi banyak yang mengecam dia nih saat itu karena memakai baju ormas di konferensi pers HSS. Keempat, jadi sosok kontroversial Nikita Mirzani atau kerap disapa Nyai akan bertanding tinju dengan mantan sahabatnya loh di Juni mendatang. Bahkan Nikita dikabarkan hampir ribut di konferensi pers HSS saat itu. Kenapa sih Nyai? Ayo dong damai, kan habis lebaran nih. Meanwhile, lawannya Nyai Nikita, Dinar Candy sampai berlatih tinju guys di tengah persiapan pernikahannya. So ekstra ya, masih sempet-sempetnya berlatih tinju gitu di tengah persiapan pernikahannya. Kemudian dari pedangdut Irma Darmawangsa yang juga turut meramaikan ring tinju setelah menerima tantangan dari Barbie Kumalasari. Wow. Nah, sama halnya dengan Dinar Candy nih. Barbie Kumalasari sendiri sampai ikut latihan tinju untuk pertandingannya nanti. Well, gimana pun juga, good luck buat para seleb yang akan bertanding di ring tinju Holy Wings nanti ya. Tapi ingat, tetap hati-hati dan juga sportif tentunya. Terus abis pertandingan boleh kali kayak makan pecel lele dulu barengan sama lawannya atau ngopi-ngopi bisa. Biar agak-agak dingin gitu ya, kepala dan semuanya. Berita selanjutnya kali ini datang dari Amerika Serikat nih Sobat Milenial yang udah lama ditunggu-tunggu. Akhirnya Billboard Music Award 2022 diselenggarakan. Yeay! Jadi Billboard Music Award 2022 ini kemarin tepatnya 15 Mei 2022 nih diselenggarakan di MGM Garden Arena Amerika Serikat. Ada yang nonton nggak? Siapa tahu gitu kan. Ada Sobat Milenial yang ternyata lagi stay di Amerika dan punya kesempatan buat nyaksiin Billboard langsung nih gitu. Kira-kira siapa aja ya musisi yang meraih penghargaan di ajang bergengsi itu? Yuk kita simak daftar lengkapnya di sini. Sederet artis pulang dengan bahagia dan bangga membawa piala penghargaan bergengsi bagi para musisi. Mulai dari Olivia Rodrigo, Taylor Swift, hingga BTS, boyband asal Korea. Ini deretannya. Pada nominasi Artist Awards, top artis diraih oleh Drake. Sementara untuk top new artis pendatang baru diraih oleh Olivia Rodrigo. FYI nih Sobat Milenial, Olivia ini ngeborong awards loh. Gak cuma top new artis, tapi dia juga meraih penghargaan top female artis, top streaming song artis, dan masih ada 3 award lainnya. Sementara top Billboard 200 Artist diraih oleh Taylor Swift. Nggak kalah dari Olivia, BTS juga meraih top group dan top song sales artist. Selanjutnya ada album awards. Top Billboard 200 album ada Olivia Rodrigo dengan albumnya bertajuk Sour. Sementara top country album diraih Taylor Swift dengan albumnya Red Taylor's Version. Keren banget ya dua musisi wanita ini. Favorit aku sih Olivia Rodrigo ya di album Sour-nya. Banyak lagu-lagunya yang menggambarkan kegalauan dengan nada yang ceria, asik dan unik banget loh Sobat Milenial. Kemudian ada Song Award. Buat Beliebers atau penggemar Justin Bieber pasti bangga dan happy banget nih. Penyanyi idolanya dari tahun ke tahun selalu meraih penghargaan. Kali ini Justin Bieber dengan lagunya Stay yang kolaborasi sama The Kid Laroi memborong 5 penghargaan di Song Award. Wow, banyak juga ya.
Buat para ARMY, enggak terlewat nih, BTS mendapat award Top Selling Song dengan lagunya berjudul Better. Dan masih banyak lagi deretan musisi yang menggait award-award keren di Billboard Music Award 2022 nih Sobat Milenial. Wah, selamat ya buat para musisi keren dunia. Terima kasih telah mewarnai belantika musik global. Kalau habis nonton bioskop, biasanya Sobat Milenial ngapain sih? Mungkin rata-rata ke toilet ya, karena pengen buang air kecil gitu, kedinginan habis di gedung bioskop gitu kan. Atau ada yang mungkin langsung pulang juga bisa gitu. Nah, belakangan ini aku mau cerita nih, lagi viral curhatan pemilik akun Twitter @theyloveazuri yang nulis pengalaman horornya pas habis nonton film KKN di Desa Penari nih Sobat Milenial. Ternyata pas dia mirror selfie sih katanya di belakangnya diduga ada penampakan. Waduh, penampakan apa tuh? Bisa jadi sebenarnya orang lewat ya, cuma karena ketangkep kamera dan ngeblur jadi seakan-akan penampakan sesosok hantu gitu ya. Kalau menurut Sobat Milenial gimana? Itu benar-benar penampakan? Atau emang manusia lewat nih? Yuk langsung aja kita simak video lengkapnya. Check this out. Film KKN di Desa Penari sukses menjadi tontonan favorit di bulan Mei ini. Bahkan dibuktikan dengan jumlah penonton yang mencapai 3 juta dalam 9 hari. Di balik kesuksesan KKN di Desa Penari, salah satu pengguna TikTok mengaku menangkap penampakan di toilet bioskop usai menonton film horor itu. Pemilik akun Twitter sekaligus TikTok @theyloveazuri menuliskan pengalaman horornya. Dalam cuitannya, penulis menyebut kalau dirinya saat itu sedang mirror selfie dan tiba-tiba di belakangnya ada penampakan yang diduga adalah sosok hantu. Kemudian, setelah postingan itu viral, netizen ikut nimbrung berkomentar di postingannya nih Sobat Milenial. Ada yang berkomentar kalau kemungkinan potret itu adalah orang yang enggak sengaja ikut terfoto, entah lagi cuci tangan atau numpang photobomb gitu ya, bisa juga sih. Tapi ada juga netizen yang menilai video itu make aplikasi yang bikin wajah orang yang lewat berubah dan jadi menyeramkan. Nggak tanggung-tanggung, netizen lain ada yang nyoba buat konfirmasi langsung ke penulis asli thread KKN di Desa Penari di Twitter. Dalam unggahannya, Simple Man menuliskan jika foto yang viral itu bukan penampakan hantu KKN. Di balik rasa penasaran netizen, ada juga nih netizen bijak yang minta semuanya buat menikmati filmnya aja tanpa nyari-nyari identitas asli karakter di film KKN. Aku sih setuju ya, daripada cari-cari hal yang berhubungan sama dunia aslinya, mending kita nikmatin aja filmnya sambil makan popcorn sama minum soda deh. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap di Entertimes by IDN Times. Karena setelah ini aku bakal bahas film-film seru yang bakal jadi rekomendasi kalian di weekend. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Sobat Milenial, pasti nggak asing sama sinetron Wedding Agreement nih, sama Ikatan Cinta yang belakangan ini aktornya lagi trending jadi rebutan emak-emak gitu ya katanya. Jadi kehadiran web series sekaligus sinetron dengan cerita tersendiri ini sukses menyita perhatian publik. Nggak cuma ceritanya aja yang bahas lika-liku kehidupan rumah tangga yang lagi jadi trending, tapi kayak aku bilang tadi, aktor prianya juga belakangan ini lagi trending nih di semua jagat media sosial nih. Kalau kata netizen sih, aktor di dua sinetron itu punya damage tersendiri gitu ya. Sosok Arya Saloka dalam Ikatan Cinta dan Reval Hadi dalam Wedding Agreement yang berhasil jadi rebutan emak-emak. Gimana sih pesonanya sampai bisa jadi rebutan dan nggak cuma emak-emak gitu, tapi para ciwi-ciwi online juga pada suka bikin konten tentang mereka berdua gitu ya. Penasaran? Check this out.
Hai Sobat Milenial, kenalin nih. Pertama ada sosok Arya Saloka alias Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta. Kedua, Reval Hadi yang merupakan aktor utama web series Wedding Agreement dengan perannya sebagai Bian. Gak kalah sukses loh mencari perhatian emak-emak. Pemilik nama lengkap Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo ini ternyata asalnya dari Bali loh guys. Wah, bisa dipanggil Beli Arya nih. Sementara Reval yang bernama lengkap Reza Fahlevi Al-Hadi ternyata berasal dari Jakarta. Arya Saloka memulai karirnya dengan membintangi berbagai judul FTV. Yang paling terkenal saat debut perdananya adalah Get Married The Series 2 yang tayang di 2013 lalu. Bedanya sama Arya Saloka nih, ternyata Reval Hadi sebelum menjadi aktor berprofesi sebagai presenter Sobat Milenial. Kemudian di tahun 2016, Reval mulai deh nyoba buat main di serial Drama Queen. Next, ngomongin perannya di sinetron masing-masing nih. Kalau dalam Ikatan Cinta, sosok Aldebaran ini selalu berhasil bikin emosi netizen meningkat. Kalau Reval Hadi ya beda-beda tipis lah ya. Kalau penasaran mending langsung aja yuk meluncur ke gadget kalian masing-masing buat nontonin sinetron sama web seriesnya dong. Dua aktor hits ini ternyata termasuk stylish loh. Lihat aja foto Reval Hadi yang ini. Gaya OOTD-nya dari atas sampai bawah, mix and match-nya oke banget kan guys? Gak mau ketinggalan, ayah satu anak ini alias Arya Saloka juga suka bergaya bak anak muda loh. Wih, papa hits masa kini. Last but not least guys, kalau Arya Saloka udah beranak satu, nah sosok Reval Hadi ini ternyata masih melajang. Waduh, Reval makin jadi rebutan emak-emak sama anak muda nggak tuh? Terlepas dari itu semua, sosok Reval Hadi dan Arya Saloka ini membawa warna baru dalam dunia sinetron Indonesia tentunya, lewat aktingnya yang ciamik dan mengundang emosi. Kalau Sobat Milenial paling ngefans sama siapa nih? Reval atau Arya? Menjelang weekend tapi mager keluar nih. Di satu sisi butuh something yang bisa nge-refresh pikiran Sobat Milenial semua. Pas banget nih Sobat Milenial yang lagi bingung mau ngapain di weekend ini tapi mager. Nah, Entertainment kali ini punya solusinya. Kita punya rekomendasi film komedi yang bisa nge-refresh kepenatan kalian sekaligus mengundang tawa nih. Yuk langsung aja kita simak apa aja sih filmnya dalam video berikut ini. Masih bingung mau nonton film apa yang benar-benar menghibur dengan komedi yang bersifat timeless? Entertainment kali ini punya solusinya. Yuk simak listnya. Pertama, film Dumb and Dumber. Film ini jadi film komedi terbaik sepanjang masa yang wajib kamu tonton. Film dengan sutradara Peter Farrelly ini bercerita tentang dua pria yang tinggal di satu apartemen yang mengalami masalahnya masing-masing. Film komedi yang satu ini mengandalkan komedi slapstick yang bakal bikin kamu terpingkal sepanjang film. Kedua, ada Home Alone. Film ini pasti melekat kuat banget ya di ingatan anak 90-an guys. Home Alone ini selalu tayang di televisi Indonesia tiap tahunnya untuk memeriahkan momen Natal kalian. Film yang satu ini menceritakan Kevin McAllister yang tertinggal di rumah sendirian saat keluarganya berlibur ke Paris. Keadaan semakin memburuk saat rumah Kevin menjadi incaran para pencuri. Nah, dari situ deh Kevin mengatur strategi agar rumahnya aman dari pencuri tersebut. Ketiga, ada film Rush Hour. Bicara soal film komedi, pantang banget kalau kalian ngelewatin trilogi Rush Hour yang nyajiin aksi laga namun penuh canda antara Jackie Chan dan Chris Tucker. Film komedi klasik ini wajib ya ada di list kamu. Jadi film ini bercerita soal hubungan kerja antara detektif kepolisian Hong Kong sama detektif FBI Amerika yang mau menyelamatkan nyawa anak konsulat Tiongkok yang diculik. Kesuksesan Rush Hour 1 membawa film ini menjadi trilogi yang gak kalah mengocok perut. Keempat, ada Mr. Bean's Holiday.
Buat yang suka serial televisi Mr. Bean yang gak pernah fail bikin kita tertawa, pastinya gak asing sih sama movie yang satu ini. FYI Sobat Milenial, Mr. Bean's Holiday ini yang rilis di 2007 lalu jadi salah satu film komedi terbaik dengan keuntungan mencapai 232 juta US dollar. Wow, banyak ya. Next, ada film Night at the Museum. Bekerja di museum emang asik banget dan menyenangkan. Secara nggak langsung sambil kerja kita juga bisa belajar ya soal sejarah dari museum itu sendiri. Di film ini Larry Daly yang diperankan Ben Stiller dapat kesempatan jadi petugas keamanan khusus untuk berjaga malam hari di American Museum of Natural History, New York. Awalnya sih nggak ada yang aneh dengan kerjaannya. Sampai akhirnya Larry nemuin kenyataan kalau semua koleksi di museum itu hidup dan mengganggu pekerjaan Larry. So, mana nih yang bakal kalian tonton di weekend besok, Sobat Milenial? Masih soal film beraliran komedi nih Sobat Milenial, buat kalian yang pengen ke bioskop di weekend ini. Kalau tadi kan yang mager di rumah pengen nonton film komedi, nah kali ini aku bakal ngasih satu rekomendasi film buat kalian yang pengen film komedi dan pengen nontonnya di bioskop nih. Nah pas banget karena film Sri Mulat Hil Yang Mustahil mulai tayang di bioskop kesayangan kalian semua di 19 Mei 2022. Jangan lupa beli tiketnya dari sekarang ya biar nggak kehabisan. Yuk cus gitu. Boleh banget biar makin seru, ajak temen, gebetan, keluarga atau pacar kalian gitu ya. Ajak siapa aja boleh deh asal beli tiketnya gitu. Tapi ingat tetap harus menerapkan protokol kesehatan. So buat Sobat Milenial semua yang mungkin belum ngeliat trailernya, sebelum nonton kita pemanasan dulu yuk ngeliat trailernya di video berikut ini. Iki sejarah perjalanannya Sri Mulat. Monggo dipirsani. Kowe iki piye to Mas Tarsan? Pak Teguh kan sing bangun Sri Mulat. Mosok pemain Sri Mulat melu masang-masang selebaran. Ya mungkin dhek kuwi figuran, tapi bagian Baru mau sampai bakat. tunjukno. Kon kan Tarsan. Koncone kewan. Kok iki kewan? Ayu lho. Kewan iki nek akeh ulune ya ayu. Urip ning dhuwur panggung ki mung sementara. Cah, iki ono telegram saka ibu kota. Tampil di depan presiden. Iya, aku sudah berikan luar dan dalam. Sobat Milenial jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Entertimes karena habis ini ada info menarik buat kalian semua. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Kalau cinta itu berarti menjaga yang kita cintai, menghargai dan menghormati. I love you. Good night! Kamu tuh sinterklas ya? Gak semua yang minta tolong sama kamu bisa kamu bantuin gitu aja. Ini urusan aku sebagai seorang anak dan seorang kakak. Kau paham gak? Aku juga punya orang tua. Ada masalah?
Ngapain mantan kamu DM kamu? Emang baik kalau bahas-bahas masa lalu? Tasya, sebelumnya kamu baik-baik aja, kamu fine aja. Kamu ini udah nikah apa belum sih? Kita baru sebulan nikah, biasa enak jidat merubah semuanya. Cuma karena status kamu istri. Telepon dia sekarang! Kamu bisa nggak usah teriak-teriak nggak? Aku bakal ingat ini seumur hidup aku! Kamu hargain dia, tapi kamu nggak bisa ngehargain aku. Kamu tuh kenapa? Anjing! Tidak kamu! Teriak lagi. Kamu salah punya istri! Karena dapetin orang gila kayak aku! Aku gak paham kamu. Kamu gak paham aku. Aku nyerah. Aku pas. So sweet banget ya, trailernya doang loh udah bikin tersipu-sipu gitu. Kok malah jadi aku yang tersipu gitu, jadi baper gitu. Aduh, baru aja kita nonton trailer film berjudul Kopi Pahit nih yang beraliran romansa. Dari trailernya aja udah kelihatan ya aliran film ini tuh film apa gitu. Nah, film ini dibintangi oleh Mahalini Raharja dan juga Gia Nucha atau Nucha. Kalian mungkin gak asing sama Mahali ini karena lagu-lagunya menyentuh hati ya Sobat Milenial, apalagi kalau misalnya lagi galau. Surprisingly nih, IDN Times berkesempatan buat bincang-bincang sama Nucha juga Mahalini nih. Kira-kira apa aja yang diobrolin ya? Yuk langsung aja kita simak dalam wawancara berikut ini. Check this out. Halo semua, balik lagi sama aku Aulia di Cetar, cerita artis IDN Times. Nah, sesuai sama judulnya yang udah aku pin di bawah, sore hari ini kita bakal ngobrol sama dua penyanyi muda. Ini jebolan Indonesian Idol. Biasanya sih mereka collabnya ini collab nyanyi, tapi ini ada yang beda kali ini. Mereka collabnya tuh bakal collab main film bareng. Ya, sejujurnya nanti kita bakal ngobrol sama Nuka dan Mahalini. Terus nanti juga mereka ini bakal main di film Kopi Pahit teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang udah sempat lihat trailernya di YouTube, mungkin teman-teman bisa mulai menerka-nerka nih filmnya Nuka sama Mahalini ini nanti kayak gimana sih kisahnya gitu. Tapi karena masih sedikit banget cuplikannya, cuma ada yang di trailer itu, jadi nanti teman-teman mungkin bisa banget tanya-tanya ke Nuka dan Mahalini kalau misalnya masih banyak yang ingin kalian tanyakan. Nah, nanti pertanyaannya tulis di kolom yang ada icon tanda tanyanya supaya nanti pertanyaan kalian itu nggak ketutup sama komentar teman-teman yang lainnya gitu. Hai semuanya, terima kasih yang udah gabung, udah mau berkenan untuk nonton live kita pada hari ini. Nah, tadi aku udah nanya nih di Nuka, karakternya dia tuh seperti apa. Nah, sekarang aku mau nanya ke Mahalini, karakter kamu di film ini jadi siapa dan karakternya seperti apa sih? Karakter aku di sini sebagai Gendis, dan di sini Gendis itu adalah seorang yang sangat sensitif. Seperti pada cewek-cewek pada umumnya, dia sensitif, terus juga sedikit emosional orangnya, ya seperti itulah. Oh gitu, berarti karena karakternya ini mirip sama cewek-cewek pada umumnya, jadi harusnya ini kisahnya lumayan relate ya dan dengan teman-teman yang mungkin nonton live stars yang ada ini. Nah, kalau aku lihat trailernya, ini tuh kayak kisah di tengah pandemik gitu pasangan suami istri, dan sepertinya ini syutingnya udah lama ya, apa benar? Atau mungkin dikoreksi kalau saya salah, apakah syutingnya sudah lama atau baru-baru ini? Syutingnya awal-awal tahun, kayaknya Februari ya? Oh, awal tahun Februari. Oke. Kayaknya. Nah, ya berarti syutingnya sekitar awal tahun Februari 2022. Nah, gimana sih tanggapan kalian? Akhirnya film kalian tuh mau rilis beberapa hari lagi di Klik Film. Seneng dong. Tentunya aku lebih ke nggak sabar ini sih gimana tanggapan yang nonton, karena yang main aja tuh penuh dengan emosi ya, yang main aja tuh menguras emosi banget main film ini gitu menurut aku. Terus juga waktu aku main film ini tuh bener-bener yang
sangat mendalami banget. Kenapa mendalami? Karena kan pada saat itu aku situasi juga nggak ada marah, nggak ada yang lagi kesel sama orang pun nggak ada. Bahkan aku juga lagi seneng pada saat itu. Terus dipaksa untuk menjadi si gendis yang sedang wah gitu ya, terlihat dari trailernya kayak gimana gitu ya. Itu kayak dipaksa untuk kayak gitu. Jadi aku lebih nggak sabar ngelihat gimana respon penonton gitu sih. Wow, oke. Nah, kalau Nuka sendiri gimana nih perasaannya setelah akhirnya filmnya mau rilis? Senang iya, deg-degan iya, agak iya karena ini bisa dibilang film pertama di mana kayak emosi yang harus dikeluarkan, banyak kata-kata yang harus difikirkan dengan seksama, banyak juga kayak adegan yang harus dilakukan penuh penghayatan atau kayak kita harus benar apa ya, berharap juga yang nonton tuh kayak dapat pesannya, dapat emosinya, dapat mungkin lucunya gitu, karena juga yang selama tuh benar-benar detail banget, hati-hati. Oke, tadi Lini dan Lukas sebenarnya bilang kalau misalnya nggak sabar ngelihat reaksi teman-teman ngelihat acting kalian berdua ya. Jujur, ini aku jujur ya, aku sudah lihat trailernya dan sebenarnya aku ngerasa kalau acting kalian pas marah-marah itu dapat. Tapi waktu Lini cerita kalau ternyata kalian itu dalam posisi senang itu gimana? Gimana caranya? Apa yang Lini bayangkan ketika harus adegan marah-marah? Lini lebih ke mendalami skrip aja sih, maksudnya nggak ada yang Lini bayangin karena kan kita ada yang namanya proses reading, ada yang namanya kita latihan dan lain-lain. Nah itu waktu itu tuh Lini mendalami aja ya, sebagai si gendis ini bukan sebagai Mahalini, karena kalau di saat sebagai Mahalini ya pasti happy aja pada saat itu kan. Nah kalau sudah menjadi si gendis ini ya udah pasti bawaannya emosi mulu, jadi harus membayangkan bahwa jangan menjadi Mahalini pada saat itu gitu. Jadi itu namanya kenapa ada yang namanya proses reading, terus kita juga kenapa mendalami skrip-skrip itu, dialog semuanya juga kita baca gitu untuk menjadi si pemeran itu gitu. Oke, nah kalau Nuka sendiri, oh iya, oke, sorry. Udah berarti kalau Nuka sendiri kan sebenarnya teman-teman ngelihatnya Nuka itu tipe orang yang lumayan pendiam ya. Tapi di film ini kamu banyak dialognya, banyak ngomongnya. Nah gimana tuh caranya bisa akhirnya acting kayak gitu? Awalnya sih agak kaget juga, maksudnya kayak oh ternyata bisa juga ya sebenarnya aku kayak yang bisa dibilang teriak kayak gitu. Tapi emang nah caranya emang mau harus menyampaikan dengan kuat dan paham permasalahannya juga. Tapi juga sebenarnya sih ada dalam diri Joe itu ada sih juga di mana emang banyak mendemnya, banyak. Oke, nah aku mau tanya ke Mahalini, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di trailernya kan, ini filmnya sebagian besar tuh di syuting di kayak satu ruangan hotel, kamar hotel gitu ya. Nah itu sebenarnya memang hanya satu kamar hotel aja atau mungkin ada lokasi lain? Sebenarnya ada lokasi lain juga, cuman ya itu juga tantangan buat kita sih, maksudnya nggak tahu ya, kalau aku dikasih tahu nggak surprise, jadi kalau misalnya nggak dikasih tahu tuh lebih seru gitu. Kalau ini tuh sebenarnya satu tempat aja tuh gimana gitu. Cuman ya intinya karena itu aku nggak jawab deh, tapi karena itu adalah suatu tantangan buat aku gitu. Wah gimana, bosan nggak ya gitu loh jadinya. Tapi ternyata nggak seru karena kan kita ya itu tantangan tadi udah kayak gitu. Terus yang kedua aku juga lagi posisi di saat menjadi Mahalini aku masih fine aja, aku tidak sedang merasakan sedih, malah aku juga sedang merasakan senang gitu. Terus jadi gendis yang menye banget jadi cewek gitu loh. Gitu. Oke, nah seperti yang tadi dibilang Mahalini, kalau misalnya kalau kita lihat trailernya kan ini hanya kayak di satu tempat atau cuma sedikit tempat, tapi bisa jadi di banyak tempat. Jadi teman-teman buat tahu pastinya lokasi syutingnya itu di mana aja, nanti tonton filmnya tanggal 20 Mei 2022 ya, betul nggak? Betul. Oke.
Ya, sayang banget nih Sobat Milenial, kita udah sampai di penghujung acara ya. Tapi jangan sedih karena Entertimes akan kembali lagi pekan depan dengan berita ter-up-to-date seputar entertain, food, travel, dan juga lifestyle. So, masih banyak lagi gitu ya. Jangan lupa saksikan terus Entertimes by IDN Times setiap Jumat jam 4 waktu Indonesia Barat. Ingat nih, di-mark di kalender kalian biar nggak lupa. Tapi kalau misalnya kalian mau nonton Entertimes harus download IDN app dulu ya Sobat Milenial. Dan saksikan juga rerunnya setiap hari Sabtu di YouTube channel IDN Times. So, aku Larasati Putri beserta tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Sampai jumpa di Entertimes minggu depan. See you!